terkait dengan Hakim Wahyu. Menurut Anda sendiri apakah, bisa melihat ini sebagai sebuah intrik yang mungkin bisa terjadi pada hakim yang menangani kasus-kasus besar, seperti contohnya pada kasus Sambo ini yang menjadi perhatian begitu banyak masyarakat Indonesia? Ya, kalau kasusnya sendiri memang kan cukup besar ya dan menggemparkan gitu ya. Saya kira kita semua sudah paham lah dari magnitud dari kasus ini ya, termasuk narasi-narasi yang beredar di publik gitu ya. Saya pergi misalnya ke beberapa daerah yang dibicarakan ya kasus ini gitu. Bahkan saat daerah terluar dan terpencil Indonesia pun ini bicarakan kasus ini gitu. Sebegitu luasnya jangkauan dan magnitud dari kasus ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tentu dengan magnitud yang sebesar ini kan banyak sekali yang kemudian terjadi ya. Salah satunya adalah perang narasi, baik perang narasi di persidangan maupun perang narasi di luar persidangan. Dan itu sah-sah saja sebenarnya, sepanjang kemudian mengikuti koridor-koridor hukum yang berlaku begitu kan. Nah, yang paling penting dari titik itu di antara perang-perang narasi yang sah sebenarnya dalam batas-batas tertentu itu, nah kemudian kita menguji kembali soal kemandirian hakim dan kesadaran kita terhadap kemandirian hakim dalam peradilan begitu. Nah, kenapa kemandirian hakim dalam peradilan itu penting? Karena itu kan jadi alas untuk hakim memutus perkara ini hanya berdasarkan fakta hukum dan keadilan kan. Tanpa kemandirian ya dia kan tidak bebas memutus perkara ini gitu. Nah, itu yang kita jaga sebenarnya gitu. Nah, terkait dengan video ini apakah ini ada kaitannya dengan intrik, tekanan dan sebagainya macam gitu. Nah, ini akan kita telusuri. Tentu tidak hanya aspek teknikal ya. Aspek teknikal yang pertama iya, dalam arti menguji validitas, originalitas, kemudian juga apa eh, secara teknikal ya, apakah audio ini benar, apakah video ini benar, apakah suara tersebut identik dan sebagainya gitu ya. Nah, aspek teknikalnya kita akan uji. Itu sebagai tahap pertama. Tapi kan kita tidak juga melupakan motifnya. Kalau katakanlah benar nih videonya ya valid, original gitu. Nah, konteks dan motifnya itu nggak bisa dilepaskan gitu. Nah, itu yang kemudian tahap kedua ya akan kita telusuri. Tapi kita akan masuk tahap kedua itu kalau uji validitasnya sudah selesai terlebih dahulu gitu. Nah, tentu kita harus bersabar kan ini nggak bangun seperti bangun ini kan bangun candi Loro Jonggrang gitu satu hari satu malam bisa selesai nggak seperti itu. Ini butuh kemampuan forensik digital yang mumpuni juga. Bisa dibayangkan Mbak Anastasia ya, ada orang pseudonym gitu, kemudian dua akun yang berbeda, upload di platform TikTok. Nah, bagaimana tuh kompleksitas untuk menelusuri siapa yang kemudian mengupload dan di mana dan dalam konteks apa gitu. Nah, tentu ini butuh waktu untuk melakukan penelusuran. Gitu. Tapi memang ada kemungkinan bahwa dengan beredarnya video ini merupakan indikasi untuk mengintervensi kerja hakim, begitu, Mas? Nah, kalau indikasi-indikasi tentu banyak ya. Indikasi kan dua paling tidak dalam tugas-tugas komisi yudisial. Kalau benar misalnya video ini dari Hakim Wahyu kemudian membicarakan perkara begitu ya dengan pihak non hakim misalnya gitu kan itu masuk dalam area pengawasan gitu ya. Ini kalau benar. Kalau tidak, kalau misalnya area yang lain misalnya itu tadi area intervensi dan sebagainya macam itu masuk dalam area advokasi hakim oleh komisi yudisial gitu. Nah, kita tidak bisa mengambil kesimpulan sedini mungkin karena tadi kita harus menguji dulu validitas videonya, kemudian kita lihat juga konteks dan motifnya, baru kita bisa berkesimpulan sebenarnya apa konteks dan motif dari video ini. Apakah konteks dan motifnya memang mengintervensi, apakah konteks dan motifnya memang pelanggaran kode etik. Nah, nanti kita akan tentukan berikutnya.